Sebelum dunia sempat bernafas lega berkat ketegangan di Selat Hormuz yang semakin mereda, bahkan puncaknya Iran akhirnya membuka akses Selat Hormuz yang membuat kapal-kapal yang tertahan akhirnya bisa melewati jalur laut strategis tersebut. Namun, ketika dunia baru saja merayakan terbebasnya Selat Hormuz, Amerika Serikat kembali datang untuk memicu ketegangan baru. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa terbebasnya Selat Hormuz adalah hasil dari kerja kerasnya. Tidak berhenti sampai di situ ketika Teheran berbaik hati membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat justru memperketat blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Amerika Serikat seolah ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa tekanan Amerika Serikatlah yang membuat Selat Hormuz akhirnya terbuka kembali. Namun karena hal itu, Iran pun akhirnya menutup kembali Selat Hormuz sebagai langkah pembalasan. Kini semakin jelas bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kendali atas konflik di Selat Hormuz. Karena saat ini semua kendali selat ini nyatanya ada di tangan Iran. During an event at the White House, President Trump only made very brief comments about Iran and the Strait of Hormuz. Sejak pecahnya Perang Iran, situasi di Selat Hormuz tidak pernah benar-benar tenang, bahkan justru terus memanas. Setelah gencatan senjata dimulai, kawasan ini bukan mereda tetapi malah semakin tegang. Memasuki April, wilayah tersebut berada dalam fase ketegangan tinggi namun masih terkendali setelah sempat mengalami eskalasi besar sejak awal hingga pertengahan bulan. Pada 12 April 2026, Donald Trump memerintahkan militer Amerika untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Washington mengklaim kebijakan itu diambil karena perundingan soal program nuklir Iran dan pengaruh regionalnya gagal mencapai kesepakatan. Amerika pun menegaskan bahwa blokade hanya ditujukan untuk kapal yang menuju dan keluar dari Iran sambil tetap menjamin kebebasan navigasi internasional. Iran merespon langkah Amerika itu dengan ancaman menutup total Selat Hormuz. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa jika blokade Amerika terus berlangsung, jalur tersebut tidak akan tetap terbuka, di mana setiap kapal yang melintas harus meminta izin kepada otoritas Iran dan membayar biaya lintas. Situasi di Selat Hormuz sebenarnya menjadi gambaran dari kondisi kawasan secara keseluruhan. Setelah gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon, dampaknya ikut terasa hingga ke perairan strategis ini. Pada 17 April, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengejutkan banyak pihak dengan mengumumkan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka untuk kapal-kapal komersial. Keputusan Iran membuka kembali jalur itu berkaitan langsung dengan gencatan senjata Israel-Lebanon. Langkah tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari perhitungan geopolitik dan tekanan ekonomi yang sangat spesifik. Dengan membuka selat, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang bertanggung jawab yang merespon deeskalasi di Lebanon dengan deeskalasi di jalur maritim. Pesannya jelas, stabilitas energi global tetap bergantung pada stabilitas proksi Iran di kawasan. Namun, Amerika mengklaim bahwa dibukanya kembali Selat Hormuz bukan karena itikat baik Iran, melainkan hasil tekanan yang mereka lakukan. Donald Trump bahkan menegaskan bahwa pembukaan jalur tersebut bersifat permanen. Pernyataan itu berbeda dengan posisi Iran yang hanya membukanya selama masa gencatan senjata berlangsung. Namun fakta lapangan justru berbanding terbalik. Baru-baru ini Iran menyatakan telah menutup kembali Selat Hormuz dan menyebut keputusan itu sebagai tanggapan terhadap blokade berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhannya oleh Amerika Serikat. Nah, di sini Iran bukan hanya menunjukkan pengaruhnya terhadap Selat Hormuz, tapi memberikan pesan kepada dunia bahwa tekanan Amerika Serikat sama sekali tidak ada kaitannya dengan terbukanya jalur laut strategis itu. Bahkan Iran menunjukkan bahwa penutupan Selat Hormuz kembali diperketat dengan menembak 2 kapal berbendera India setelah Teheran menetapkan penutupan jalur laut strategis tersebut, memaksa 2 kapal tersebut kembali mundur. Sekarang, Selat Hormuz benar-benar kembali tertutup. Dan jelas, pihak yang harusnya disalahkan adalah Amerika Serikat. Karena jika Amerika Serikat melepaskan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, Selat Hormuz pastinya akan terbuka sampai hari ini. Sekarang Presiden Trump tampaknya panik dengan respon Iran menutup kembali Selat Hormuz. Karena setelah penutupan kembali Selat Hormuz, Trump langsung mengadakan rapat kabinet di ruang situasi untuk membahas masalah tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Direktur CIA John Ratcliffe, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, Utusan Khusus Steve Witkoff, dan kedua Kepala Staf Gabungan Don Kane. Selat Hormuz memiliki posisi yang sangat penting baik bagi kawasan maupun seluruh dunia. Jalur energi dunia itu kerap disebut sebagai urat nadi ekonomi global, dan dalam krisis April 2026, pentingnya kawasan ini bukan lagi sekadar teori, melainkan penentu stabilitas harga energi dari rumah tangga hingga industri besar di berbagai negara. Berdasarkan laporan International Energy Agency and Refinitiv per April 2026, sebelum krisis Maret-April terjadi, rata-rata volume minyak yang melintas itu mencapai 20,5 hingga 20,9 juta barel per hari. Jumlah itu setara dengan sekitar 20% konsumsi minyak dunia dan 25% perdagangan minyak global melalui jalur laut. Setiap hari, sekitar 130 hingga 150 kapal komersial melintasi Selat Hormuz. Nah, jalur ini menjadi salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 hingga 60 diantaranya merupakan kapal tanker raksasa. Jika dipersempit lagi, sekitar 80 hingga 84% minyak yang keluar dari Selat Hormuz dikirim ke pasar Asia, terutama China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Karena itu penutupan atau blokade di jalur ini akan langsung memukul ekonomi Asia Pasifik. Selain itu, blokade dan ketegangan militer di kawasan tersebut juga mengganggu suplai global dalam skala besar. Nah, pada Maret 2026 produksi minyak dunia sempat turun hingga 10,1 juta barel per hari. Bahkan, saat puncak ketegangan pada 31 Maret 2026, harga Brent sempat menyentuh 119,24 US dollar per barel. Gangguan ini menjadi salah satu disrupsi terbesar dalam sejarah modern akibat terhambatnya aliran dari produsen utama seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab yang harus melewati Selat Hormuz. Konflik ini tidak hanya mempertemukan militer reguler, terutama antara Angkatan Laut Amerika dan juga pasukan Garda Revolusi Iran. Jaringan proksi juga ikut memperluas medan tempur. Ansar Allah secara terbuka masuk ke dalam konflik untuk membantu Iran. Mereka bukan hanya mengincar wilayah Israel, tetapi juga mengancam akan menutup Selat Bab el-Mandeb demi mendukung Iran. Situasi ini menciptakan ancaman di dua jalur maritim penting sekaligus. Sementara itu, proksi Iran lainnya seperti Hezbollah dan berbagai milisi di Irak dilaporkan melancarkan serangkaian serangan gangguan. Tujuannya untuk meningkatkan biaya perang dan logistik global bagi sekutu-sekutu Amerika. Kondisi tersebut membuat ketegangan di kawasan selat menjadi semakin sulit untuk diprediksi. Dengan posisinya yang begitu vital, tidak heran jika Selat Hormuz sering disebut sebagai urat nadi energi dunia atau jalur distribusi minyak paling penting. Nah, dalam konflik ini, perebutan kendali atas kawasan tersebut telah berubah menjadi salah satu konfrontasi militer paling berbahaya. Pasukan Islamic Revolutionary Guard Corps terus mengancam akan menembak setiap armada Amerika yang mendekat. Kapal perusak kelas Arleigh Class Destroyer seperti USS Cole dan USS Carney menjadi barisan terdepan yang paling beresiko. Bukan hanya itu, gugus kapal induk yang dipimpin USS Gerald R. Ford juga tetap bertahan di perairan terbuka untuk menjaga jarak aman. Meski begitu, posisinya masih berada dalam jangkauan rudal balistik anti kapal milik Iran. Sepanjang Maret hingga pertengahan April 2026, Selat Hormuz berubah menjadi arena adu kekuatan yang mematikan antara Washington dan Teheran. Eskalasi mulai terlihat pada pertengahan Maret ketika gelombang drone bunuh diri Iran mencoba menembus pertahanan kapal perusak Amerika. Serangan itu langsung dibalas Washington lewat serangan udara presisi ke sejumlah situs radar di pesisir Iran. Ketegangan kemudian memuncak pada awal April saat pola perang asimetris mulai mendominasi. Ranjau Limpat yang diduga dipasang jaringan proksi Iran merusak langsung kapal logistik. Sementara rudal balistik yang diluncurkan proksi Ansar Allah memaksa sistem pertahanan udara Patriot bekerja lebih keras di sepanjang garis pantai.
Puncak konfrontasi terjadi pada 14 April ketika serangan cyber yang terkoordinasi dengan rudal jelajah Gadir milik Iran menyebabkan sebuah kapal pengangkut terbakar hebat. Kepulan asap hitam pun menutupi cakrawala Selat Hormuz. Amerika kemudian merespon dengan menghancurkan depot-depot drone utama Iran dalam operasi balasan cepat yang membawa kedua negara semakin dekat ke ambang perang terbuka. Meski serangan fisik mulai berkurang setelah gencatan senjata yang dimediasi Pakistan diumumkan, suasana di lapangan tetaplah mencekam. Sejak krisis pecah pada akhir Februari 2026, sedikitnya sudah ada 21 serangan terkonfirmasi terhadap kapal dagang. Nah, dari jumlah itu, 16 kapal mengalami kerusakan berat, 7 kapal ditinggalkan awaknya, dan 1 kapal takbut dilaporkan tenggelam.